Mira memejamkan mata. Tubuhnya tenggelam di kasur yang masih berderit meski tak sepeninggalan dulu. Sinar bulan menyelinap lewat tirai jendela, memantulkan debu-debu halus yang berputar pelan di udara. Bau kopi dari dapur bercampur aroma sabun mandi Anton. Rutinitas yang seharusnya nyaman, tapi malam ini terasa seperti sandiwara. Seperti pernikahan kami saat ini, pikirnya. Rapih di permukaan, tapi kosong di dalam. Anton bergerak di sampingnya. Tangannya ragu-ragu menyentuh kulit Mira, seperti takut memecahkan sesuatu yang sudah retak. Mira mengenal pola ini. Tarikan napas yang dipaksakan, sentuhan yang terburu-buru. Lalu, hentian tiba-tiba. Kasur bergetar sebentar sebelum diam. Lebih cepat dari seharusnya. Anton memalingkan wajah ke arah jendela. Meski gelap di luar lebih mudah ia hadapi daripada tatapan Mira. Besok pagi aku harus ke pelabuhan, gumamnya. Alibi yang sama seperti 3 malam sebelumnya. Mira ingin memeluknya, tapi yang ia raih hanya baju tidur Anton yang lepas separuh. Masih hangat tapi sudah tak berarti. Mira membetulkan daster kuningnya yang melorot. Melangkah ke teras rumah. Pagi ini aku melihat Anton sedang memeriksa dokumen pengiriman di dekat truk kontainer. Bayangannya panjang tertimpa cahaya pagi. Aku pulang dalam 3 hari, katanya sambil mencium kening Mira. Cepat, seperti permintaan maaf. Mira mengangguk. Senyum tipis mengambang di bibirnya. Senang, karena usaha ekspornya mulai berbuah. Sesal, karena tubuhnya masih merindukan sesuatu yang tak bisa Anton beri. Dan ketika belakang truk menjauh, ia menyadari, kesepian malam ini 2 kali lipat, karena yang pergi bukan hanya suaminya, tapi juga sisa kepercayaan yang tak kunjung pulang. Inilah awal kisahku, Mira. Matahari Jakarta sore itu terasa seperti kuningan yang membara ketika Anton menatap lempeng kaca gedung pencakar langit. Keringatnya mengalir deras di pelipis, bukan karena panasnya Juli, melainkan karena keputusan yang harus diucapkannya kepada Mira. Di dalam apartemen seluas 30 meter persegi itu, debu menari-nari dalam sinar jingga yang menyelinap lewat jendela. Komputer MacBook itu, yang dulu menjadi senjata andalannya menghadirkan angka-angka ajaib di spreadsheet, kini hanya benda mati tertutup debu, cerminan dari karirnya yang runtuh. Mira duduk di ujung sofa, matanya menatap kosong tas Louis Vuitton yang tergantung di rak. Itu pemberian Anton di ulang tahunnya ke-25. Simbol masa ketika angka-angka masih bersahabat dengan mereka. Kita bangkrut, Mira. Suara Anton pecah, seperti gelas kristal yang jatuh di lantai marmer. Dia tidak menangis. Air matanya sudah kering sejak 3 bulan lalu ketika PHK massal terjadi di perusahaannya. Mira hanya mengangguk. Jarinya membelai kulit halus tas mewah itu. Barang terakhir yang bisa mereka jual untuk menebus 3 bulan sewa yang tertunggak. Ada rumah kakekmu di Watuaji, kan? Anton mencoba menyembuhkan getar di suaranya dengan membenarkan kacamatanya. Watuaji, nama itu seperti mantra tua yang membangkitkan hantu masa lalu. Mira teringat kakeknya, Mbah Kromo, sang juragan jamu yang tubuhnya ditemukan tak bernyawa di ranjang seorang janda muda. Bukan di tempat tidurnya sendiri, bukan di samping nenek yang setia. Rumah kayu 2 lantai itu, yang dulu menjadi saksi bisu kemakmuran keluarga, kini hanya menyisakan apek kenangan pahit dan sarang laba-laba. Tapi seperti kata Anton, itu satu-satunya harapan. Perjalanan ke Watuaji adalah ziarah menuju masa lalu yang tak sepenuhnya mereka pahami. Bus antar kota yang berdebu membawa mereka meninggalkan gemerlap ibu kota, menuju wilayah di mana waktu berdetak lebih lambat. Mira menyandarkan kepala di kaca jendela, menyaksikan pemandangan berubah dari hutan beton menjadi hamparan hijau perkebunan teh yang tersusun rapi seperti karpet permadani. Semakin mendekati Watuaji, jalanan berubah menjadi jalur tanah berbatu yang menguji kesabaran. Desa terakhir berjarak 20 km dari sini, kata sopir bus sambil menunjuk ke arah jalan setapak yang hilang di balik bukit. Rumah Mbah Kromo muncul seperti ilusi di ujung jalan.
Berdiri kokoh di antara semak belukar, struktur kayu jatinya yang berusia setengah abad itu masih tegak, meskipun lumut dan akar-akar liar mulai menggerogoti dindingnya. Bau apek menyambut mereka saat pintu kayu berat itu berderit dibuka. Sarang laba-laba berjuntai seperti tirai hantu, dan debu beterbangan dalam sinar matahari yang masuk lewat jendela pecah. "Kita bisa mulai dari sini." Anton menepuk-nepuk bahu Mira. Tangannya menunjuk ke arah kebun belakang yang menjadi rimba tak terurus. "Lihat, tanahnya subur. Kita bisa menanam pasak bumi, jahe merah seperti dulu Mbah Kromo." Suara Anton penuh keyakinan. Tapi mata Mira tertuju pada pohon beringin raksasa di ujung kebun. Akar-akarnya yang menjalar ke tanah seperti tangan raksasa yang mencengkeram bumi. Di sanalah, menurut cerita ibunya, Mbah Kromo sering duduk merenung sambil menikmati cengkih dan tembakau. Hari-hari awal di Watuaji adalah pelajaran kerendahan hati. Kota besar tak mengajarkan mereka cara membedakan rumput liar dengan tunas pasak bumi, atau cara mengusir tikus yang menggerogoti bibit di gudang. 3 juta rupiah sisa tabungan mereka menguap dalam sebulan untuk membeli peralatan pertanian sederhana dan stok beras. Mira belajar mengenal desa ini lewat ritme alamnya. Pagi dimulai dengan kokok ayam jantan yang bersahutan. Siang diwarnai deru mesin penggiling kopi di warung sebelah. Dan malam ditutup dengan orkestra jangkrik dan kodok. Tapi yang paling membekas adalah kesepian. Jarak 20 km ke desa terdekat bukan hanya angka, tapi jurang yang mengisolasi mereka. Sore 4 bulan setelah kami menetap di rumah Watu Aji. Seperti nasib buruk yang sudah dijadwalkan, listrik padam lagi. Udara lembab menyelimuti ruangan, membuat keringat mengucur deras di kulit. Mira berdiri di depan bak mandi. Airnya yang keruh bercampur sisa sabun mandi Anton pagi tadi. Dari jendela kecil kamar mandi, ia melihat sungai kecil di ujung kebun. Air terjun kecil di bukit belakang desa mengalirkannya dengan jernih, memantulkan cahaya senja yang keemasan. "Sepi," gumamnya. Suaranya hampir tak terdengar. Daster kuning berbahan tipis itu sengaja dipakainya. Anton selalu melirik was-was bila ia mengenakannya. Seolah-olah kain sutra murahan itu bisa mengundang malapetaka. Tapi Anton tak ada di rumah. Dia pergi ke Surabaya pesanan pertama mereka untuk dikirim ke Malaysia. Jalan setapak menuju sungai itu licin oleh lumut dan akar yang mencuat. Mira harus menuruni tebing kecil setinggi 1 meter. Kakinya goyah mencari pijakan. Begitu ujung kakinya menyentuh air, dingin yang menggigit membuatnya menarik napas dalam. Tubuhnya merinding. Putingnya mengeras menantang udara. Ia masuk perlahan, membiarkan air menyapu lengketnya keringat dan debu. Tiba-tiba, suara ranting patah. Seketika itu pula tubuh Mira membeku. Matanya menjelajah gugup ke sekeliling, menembus rimbunnya daun-daun yang bergoyang. "Pak Parjo!" Di balik pohon waru besar, bayangan itu muncul. Parjo, tetangga sebelah yang kebunannya bersebelahan dengan mereka. Dia terpaku. Karung berisi hasil kebun tergenggam di tangannya. Biasanya dia mengambil jalan pintas lewat kebun belakang rumah Mira untuk pulang. Jalannya lebih pendek dan teduh. Tak disangka, hari ini jalannya terhalang pemandangan yang tak pantas dia lihat. "Maaf Bu, aku cuma lewat." Wajahnya memerah seperti cabai rawit. Tapi matanya terpaku pada sosok Mira yang basah. Kain daster yang melekat di tubuh itu seperti tak menyisakan ruang untuk imajinasi. Mira panik. Kakinya mencoba mencari pijakan untuk naik. Tapi lumut licin mengubah langkahnya menjadi jungkir balik yang kacau. Tubuhnya terjungkal ke air. Percikan memecah kesunyian. Parjo bereaksi cepat. Karungnya terlempar. Tubuhnya yang kekar seperti harimau menyergap mangsa. Dia melompat ke sungai. Tangan besarnya mencengkeram pinggang Mira. "Awas Bu!" Dalam kekacauan itu, daster Mira tersingkap sepersekian detik. Cukup lama untuk membuat Parjo melihat apa yang tak seharusnya. Cukup lama untuk membuat napasnya tersekat. "Tidak apa-apa, Bu?" tanyanya. Suaranya serak. "Kakiku sepertinya keseleo," jawab Mira.
mencoba menutupi dadanya dengan tangan gemetar. Parjo tanpa pikir panjang. Bagaimana kalau aku bantu pulang? Mira mengangguk. Wajahnya menunduk dalam-dalam. Menggendong Mira seperti membawa seikat padi ringan bagi Parjo. Tubuhnya yang kekar, terlatih oleh bertahun-tahun memikul karung kopi dan kayu, tak kesulitan mengangkat wanita setinggi 165 cm itu. Tapi bagi Mira, perjalanan pendek itu terasa seperti siksaan abadi. Posisinya yang seperti duduk di pangkuan Parjo membuatnya merasakan sesuatu yang keras menekan pantatnya. Panas, berdenyut. Dia pura-pura tidak merasakannya, tapi napasnya jadi pendek. Dadanya berdebar seperti genderang perang. Bau keringat Parjo, campuran tanah, daun, dan keringat lelaki pekerja, memenuhi hidungnya, mengusik ingatan yang lama terpendam. Di belakang rumah, ada dipan bambu tempat Mira dan Anton biasa bersantai sore hari. Mira menyuruh Parjo menuju ke sana. Saat Parjo akan meletakkannya, kakinya tersandung akar yang mencuat. Tubuhnya oleng, nyaris jatuh menimpa Mira. Secara refleks, tangan Mira meraih apa saja untuk menahan diri, dan yang terpegang adalah tonjolan keras di celana Parjo yang telah mengganggunya selama perjalanan. Parjo meringis. Mira menunduk, dan kengerian menyergapnya. Tangannya sedang mencengkeram erat kejantanan Parjo yang terbungkus kain lurik yang sudah melorot. Seketika itu pula Mira melepaskan cengkeramannya. Tangannya bergetar seperti daun pisang diterpa angin. Maaf, saya nggak sengaja. Tapi gerakannya yang kacau itu malah membuat jemarinya menyentuh batang keras itu lagi. Panas, berdenyut-denyut seperti jantung hidup di luar tubuh. Dan tanpa berpikir, seperti dipandu naluri purba, kepalanya menunduk. Bibirnya menyentuh ujungnya yang membengkak. Asin, membawa aroma bumi dan kerja keras. Bujen. Desis Parjo lemah, seperti doa yang tak diyakini. Tapi Mira sudah hilang. Seluruh rasa kesepian, ketakutan, dan kerinduan pada sentuhan lelaki meletus menjadi banjir bandang. Tangannya meraih erat pinggang Parjo, mulutnya membuka lebar, menelan kejantanan itu lebih dalam. Rasanya seperti akar pasak bumi yang pahit tapi diyakini menyembuhkan luka di jiwanya. Parjo mengerang. Tangannya tak kuasa menahan kepala Mira. Tubuhnya gemetar. Lalu 3 detik kemudian, esensi kehidupannya memancar deras, membanjiri mulut Mira yang terkejut. Mira tersedak, menarik diri. Cairan putih menetes dari dagunya ke belahan dada yang masih basah. Parjo tersentak. Wajahnya merah padam. Dia menarik celananya naik, menyembunyikan kebangkitannya yang belum sepenuhnya reda. Ini gak boleh terulang, bisiknya. Tapi matanya terpaku pada tetesan putih di kulit Mira. Lalu dia lari. Tubuhnya yang besar menghilang di balik rimbunnya kebun kopi, meninggalkan karung berisi hasil bumi yang teronggok di tanah. Mira terdiam. Lidahnya menjilati bibirnya yang masih terasa asin. Tak ada rasa jijik, hanya keheranan. Di masa lalu, saat Anton masih bisa memberinya kepuasan, dia adalah penikmat setia ritual ini. Tapi kini, Anton bahkan tak sanggup mempertahankan kejantanannya sebelum sentuhan berarti terjadi. Dia duduk di dipan bambu. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin. Angin sore membelai kulitnya, membawa bisikan-bisikan dari pepohonan. 5 menit, 10 menit, waktu kehilangan arti. Di kepalanya, 2 suara bertengkar. Suara istri setia yang menangisi pengkhianatan, dan suara perempuan liar yang baru saja menemukan mata air di gurun kekeringan. Pembersihan diri di kamar mandi terasa seperti ritual penghapusan dosa. Dia menggosok kulitnya sampai kemerahan, berusaha menghilangkan jejak Parjo, jejak bau keringatnya, jejak cairan yang sudah meresap ke pori-pori. Tapi ketika dia mengenakan daster bersih tanpa pakaian dalam, getaran aneh masih mengalir di bawah pusarnya. Di kamar, dalam cahaya lilin yang menari-nari, Mira berbaring di kasur kapuk. Suara kodok dan jangkik mulai lagi paduan suara malam mereka, seolah tak peduli pada drama manusia yang baru saja terjadi.
Tangannya merayap pelan ke selangkangannya. Jemarinya menemukan kelembaban yang bukan berasal dari air sungai. Besok, bisiknya ke guling yang dipeluk erat. Gigitannya meninggalkan bekas di sarung bantal. Aku akan mengganti di teras belakang dengan yang lebih nyaman. Dan Mira tahu, mungkin akan segera berguna.